kerajaan Angling Dharma yang kemarin rajanya itu Raja Kiai siapa Agus Sulaiman ya? Iya. Gak ada hubungan dengan Sultan Hasanuddin juga? Iya, gak ada. Kalau baik sahabat WH yang saya cintai dimanapun Anda sekarang berada, mungkin sibuk kerja atau sekolah atau juga kuliah, atau juga sedang tiduran di rumah. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perbincangan kita kali ini kita mau update nih, mau kulik-kulik soal kemarin kan hampir sebulan lebih kurang lebih ya, kita digemparkan dengan kerajaan Angling Dharma. Ini membuat kita juga kaget. Sampai hari ini juga kita nggak jelas. Dan respon masyarakat juga saya kira dia cukup positif, artinya ya, realistis dan cerdas masyarakat Banten. Tapi yang namanya di bawah tetap aja menjadi isu-isu yang menarik, apalagi di luaran. Juga mereka suka tanya apa sih itu sebenarnya kerajaan Angling Dharma. Nah sahabat BH, kali ini kita ketemu dengan seorang pakar ahli sejarah soal kebantenan. Jadi beliau ini memang kalau di Banten sih nggak ada duanya. Saya kira juga secara nasional beliau juga samping mungkin sejarah juga melakukan penelitian. Sekarang jabatannya Wakil Rektor di Universitas Islam Negeri Banten. Tapi keseharian yang saya tahu beliau adalah seorang betul-betul ilmuwan yang selalu menggali informasi-informasi. Penelitian juga sampai ke Belanda beberapa bulan yang lalu. Dan jadi aktivitas dalam rangka riset dan penelitian luar biasa, sehingga saya hormat bahwa beliau memang seorang ahli yang mumpuni. Sekarang ada di hadapan saya dan kita sapa. Assalamualaikum Pak Mukti. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh, Pak Wahidin Halid. Terima kasih banyak nih sudah mau datang sini di tengah kesibukan Pak Dr. Mukti Ali. Dan saya kira sebenarnya Profesor tinggal sedikit lagi ya, karena jurnalnya juga sering ditulis, penelitian juga keren. Mudah-mudahan cepat Profesor Pak Mukti Ali. Iya, amin insyaallah. Gimana sibuk sekarang ya selama jadi Wakil Rektor? Lumayan, bolak-balik terus. Ya. Tapi kan karirnya tidak lepas juga dari ada kolaborasi ya dari keilmuan yang dimiliki dengan menangani persoalan di perguruan tinggi. Pak Mukti, gimana sih kalau komentar Pak Mukti itu munculnya kerajaan Angling Dharma itu bohongan apa memang ada historikalnya, ada hubungan sejarah nggak kira-kira? Jadi Pak Wahidin Halim, sebenarnya kalau cerita rakyat tentang Angling Dharma secara setting historis tidak ada kalau di Banten ya. Ini cerita rakyat berkembang di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Fakta historis dalam historiografi Banten itu tidak pernah muncul satu fase pun ada yang namanya kerajaan Angling Dharma. Cingkal bakal gitu pernah Angling Dharma dari Jawa ke sini pernah datang itu nggak ada hubungannya? Kalau dari Jawa datang ke kita itu sebenarnya asal usul kerajaan Banten Girang. Itu dari Jawa Tengah. Bisa diceritakan sebenarnya sejarah Banten dari awal itu sebenarnya ada nama-nama atau kerajaan apa aja sih yang pernah ada di Banten? Ya dulu ada Salakanagara, konon mulai. Salakanagara ya, itu yang pertama ya? Itu yang pertama itu. Bahkan jauh lebih pertama dibanding dengan Kutai saat itu. Ya itu lebih awal. Kalau Kutai kan abad ke-4, abad ke-5. Ini udah abad kedua. Abad kedua sudah ada. Gitu. Banten sudah punya Salakanagara. Sudah ada dan hubungannya langsung memang dengan India. Langsung dengan India. Ibu kotanya ada di daerah kalau sekarang sekitar Bojong Saketi itu. Oh, Bojong Saketi. Ya, dulu ada. Kalau kemarin berapa ya? Tahun lalu ada yang nemuin batu-batu atau patung-patung itu. Ya itu. Betul itu. Betul itu di Sungai Ciliman dan Sungai Ciliman itu muaranya kan ke Teluk Lada. Teluk Lada zaman purba abad kedua itu. Pantai.
masih di pedalaman Kecamatan Pagelaran, lebih ke dalam. Dan itu ada kerajaan. Ya, itu di situ orang menganggap di situ adalah asal mula kerajaan di Indonesia. Mungkin nama pagelarannya sekarang juga ada hubungannya nggak dari situ? Saya tidak tahu persis kalau nama Pagelaran, tapi kalau tapi dari Salaka-Negara dari sana. Orang salah menafsirkan, dikira Salaka-Negara itu di Mandalawangi, di Cihunjuran, di kaki Gunung Pulau Sari. Tapi tepatnya di Saketi. Tepatnya di Saketi, di Bojong Saketi. Jadi Pak Wahidin Halim kalau dari stasiun Saketi itu ke arah Bojong kurang lebih 4-5 km. 5 km. Itu tercatat sebagai kerajaan besar atau? Kalau disebut kerajaan besar ya mungkin tidak, tetapi setidaknya itu tempat koloni atau tempat pemukiman yang dianggap sebagai pemukiman tetap dan itu terhubung ke Samudra Hindia, ke India. Ada hubungannya dengan India, mungkin pantai menjadi salah satu tempat mereka ya. Ya jelas. Pengaruh dari pantai itu ya. Betul. Karenanya ciri-ciri fisiknya, ciri-ciri tapak jejak arkeologisnya itu memang terhubung ke hubungan antara Indonesia dengan India. Orang menyebutnya proses indianisasi. Indianisasi sudah berlangsung sejak abad kedua. Ya, sudah abad kedua dan itu masuk ke Banten ke wilayah. Kalau itu tapak jejaknya masih ada. Masuk ada dalam sejarah nggak itu bahwa Indonesia pernah punya kerajaan Salaka-Negara? Kalau di jilid pertama dalam buku sejarah Indonesia itu yang terbitan Kemdikbud yang pada masa Menteri Kemdikbudnya Pak Muhammad Nuh, saya cek itu belum ada. Terbit 2014, 2012 itu belum ada, belum masuk. Karena memang saat itu masih dianggap mitos dan legenda. Tetapi belakangan banyak ciri-ciri tinggalan arkeologisnya itu mengkonfirmasi jejak keberadaan koloni pedagang dan juga diduga entitas politik di situ. Politik dan dagang waktu itu. Ya, politik dan dagang. Mereka mencari rempah-rempah mulainya. Ya, jelas ada hubungan dengan. Karena memang pusat rempah-rempah pertama Indonesia ada di. Disebutnya juga Teluk Lada kan. Teluk Lada. Sebelum Lampung kayaknya. Ya, sebelum Lampung. Siapa sih nama raja mungkin masih ingat? Ada yang bilang itu kerajaannya Raja Tapura. Kalau rajanya juga konon itu terhubung dengan kesekian tuh Jayasinga Warman gitu. Jayasinga menjadi Jasinga gitu ya. Kemudian nanti terhubung ke Karawang, ke daerah Jasinga Bogor itu kan sekarang ada nama Jasinga. Betul, dari situ juga. Dan itu mula-mula hubungan politik, perdagangan dan agama antara India dengan Indonesia. Dan ini mungkin kalau digali, difasilitasi, disponsori oleh pemerintah provinsi untuk menggali itu mungkin akan menjadi. Jadi India melalui jalur laut ya waktu itu. Betul, jalur laut. Apakah mungkin ada perdagangan kayak Gujarat gitu, kaum Gujarat dulu? Ya betul. Kalau Gujarat memang kalau disebut Islamisasi Gujarat itu memang fenomena setelah abad ke-7. Ya. Tetapi memang bangsa India, bangsa Keling, bangsa Gujarat sudah itu memang dikenal sebagai bangsa pedagang jauh sebelum Islam. Abad 2 India sudah merantau. Ya, sudah merantau. Lalu yang jadi rajanya orang India. Ya, orang India. Lalu sekarang ada nggak orang-orang daerah di situ yang mirip-mirip India gitu? Kalau dari jejak fisik dan jejak living artefak itu saya kira ada. Saya kira masih ada ya dari beranak pinak gitu mereka. Beranak pinak ada, cuma karena mengalami asimilasi dengan Islam gitu ya. Itu berapa lama itu berdirinya bertahannya kerajaan itu? Itu kemudian di abad ke-4, ke-5 itu pindah ke Karawang. Itu paling nggak satu itu ya? 3 abad. 3 abad dia di situ. 3 abad ya? Sampai 3 abad. 2,5 sampai 3 abad. 2,5 sampai 3 abad. Iya, cukup lama juga ya? Cukup lama.
Dan daerah situ memang di kaki sebelah barat dari Gunung Pulau Sari. Dari Gunung Pulau Sari. Orang mensalahartikan itu Cihunjuran yang Mandalawangi, sisi timur, tetapi sesungguhnya bukan di situ ya. Itu jejak apa lagi sih? Biasanya ada kasan tanaman-tanaman. Betul, banyak pohon lada purba. Lada purba di situ. Ya, dan juga butuh diteliti dari kajian mungkin paleo arkeologi, pakai hitungan karbon. Dulu yang namanya putik sari dari serbuk bunga yang jatuh ke tanah dan dalam ratusan dan ribuan tahun terpendam di lapisan bawah tanah itu ada bisa diteliti jejak-jejak tanaman endemik di situ, termasuk tanaman bawaan dan tanaman yang dibudidayakan. Itu bisa dilakukan. Kalau sejarah kan biasanya kalau ada Raja 1, Raja 2, Raja 3. Betul. Ini kalau ini ada nggak ceritanya bahwa Salaknagara 1? Iya, sampai ke-4. Salah satu menantunya yang disebut-sebut itu salah satunya Jaya Singawarman itu. Singawarman. Jaya Singawarman menjadi nama Jasinga. Itu salah satu mantunya. Iya, salah satu untuk mantunya. raja yang keempat. Iya, karena raja yang terakhir konon itu adalah wanita ya. Kemudian terjadi konflik internal. Konflik internal akhirnya ya mengalami disintegrasi dan akhirnya berpindah ke Karawang. Nama rajanya yang asli Salaknagara. Iya, Salaknagara. Gitu. Kalau punya mantu dengan itu yang Jasinga itu. Iya, Jasinga. Jadi nama Jasinga Bogor pasti ada kaitannya itu. Ada kaitannya. Dan kemudian vakum, tidak ada entitas politik di sana, baru tidak muncul 930. Jadi abad keempat setelah itu tidak terdengar ada kerajaan-kerajaan yang. Iya. Baru muncul. Kalau Karawang itu apa artinya, ada hubungan dengan Karawang? Kalau Karawang sebenarnya di sana itu tadi ada pindahan dari sini Salaknagara ke sana menjadi Raja Tapura itu ya, dan di sana jejak-jejaknya sudah diteliti oleh Balai Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya BPCB itu. Di sana memang ada jejak-jejak tinggalan bekas kerajaan ini Raja Tapura, dan itu sudah terkonfirmasi ya. Dan sudah mereka ke sana karena ada ancaman atau karena mungkin gempa atau mungkin Krakatau gitu. Ya, itu antara lain itu ada terjadi gempa, dan di abad ke-5 Masehi itu yang disebut zaman kegelapan itu bukan dalam pengertian simbolik, memang itu terjadi gempa sangat hebat gitu ya. Sehingga bumi gelap gulita, gagal panen, kelaparan, sehingga tentu tanaman produktif termasuk manusianya juga banyak yang dalam dan kebetulan mereka kan para petani ya. Betul. Jadi kalau pilihannya ke Karawang memang pas gitu ya. Dan tertimbun dan tidak muncul lagi. Baru muncul ada yang tertimbun. Betul. Kerajaannya tertimbun. Gitu. Dari sisi anunya memang ceritanya karena terjadi bukan karena dikuasai bukan karena ancaman politik dari. Ya, ada ancaman politik dalam hal suksesi kekuasaan di periode yang generasi keempat kelima. Itu memang yang paling membuat mereka yang paling momentum gitu ya dalam sejarah, titik balik sejarah kerajaan itu adalah meletusnya Gunung Krakatau di masa itu. Abad keempat. Kalau Krakatau kan meletus abad ke-18. Ya, itu siklus kesekian kalau yang abad yang awalnya itu ya. Ya, di abad ke-5 juga terjadi. Prabu Siliwangi belum ada waktu itu. Nah, Prabu Siliwangi belum ada. Dia kerajaan Pakuan segala? Iya, kerajaan Pakuan itu kan, apalagi kerajaan Pakuan abad ke kerajaan Pakuan itu fenomena belakangan ya. Berarti Salaknagara kekuasaan sampai ke Jawa Barat. Ya, kerajaan Salaknagara kekuasaannya sampai ke Jawa Barat dan Kerawang menjadi cikal bakal juga Bogor itu untuk entitas politik di Jawa bagian barat. Nah, pemirsa luar biasa Banten. Rupanya sebelum ada kerajaan lain, barusan kita dengar
Banten tuh punya kerajaan pertama, malah mengalahkan kerajaan pertama Indonesia yang dalam sejarah Kutai kayak. Betul. Jadi sebelum Kutai ada, sebelum daerah-daerah yang ada kerajaan di Banten sudah ada kerajaan. Ini rupanya cukup menarik ya. Dan memang yang sekarang jadi Teluk Lada itu kan memang masih menjadi lahan pertanian. Jadi potensi pertanian, nggak mungkin ada kerajaan kalau tidak potensi. Kita lanjut Pak Menteri, dan ini ada susu, kopi. Silakan diminum dulu. Ya, saya minum dulu kopi ini. WH nih. Iya. Ini juga ada jahe merah, silakan nanti pilih. Bukan sponsor sih, ini cuma memperkenalkan produksi dari UMKM. Kita kembali lagi ke sejarah Salak Negara. Mungkin ada cerita lain soal Salak Negara? Ya, kalau Salakan Negara, Salakan Negara. Ya, Salakan Negara sekarang diabadikan dalam kolektif memori masyarakat Paneglang khususnya gitu, dan mulai ada ketertarikan ilmiah ke kerajaan ini. Penelitian oleh beberapa komunitas, terutama kalau di Paneglang tuh Banten Heritage. Gitu ya, mulai ada ekspedisi menelusuri jejak-jejak arkeologis dari kerajaan Salakan Negara. Setidaknya naik kelas lah dari tingkat apa yang ditemukan sih dari naik tingkat dari alam metafisika mitos, legenda ke penalaran dan interpretasi ilmiah. Ada jejak tentang patung Baruna, gajah. Kemudian ada jejak di sana bekas seperti pelabuhan kecil di pinggir sungai untuk sandaran kapal. Ada jejak bekas pemukiman dengan sentranya adalah pura. Kemudian pemukiman yang teratur dengan rumah-rumah yang tertata rapi. Berarti Hindu sih itu. Hindu. Kalau patung gajah itu artinya India ya? Iya, India. Baruna segala ya? Baruna. Kolektif memori masyarakat di sana masih merekam jelas hikayat tentang Baruna ini. Dan apa itu ceritanya? Ya, cerita tentang patung gajah, tentang Baruna yang membawa pasukan, intinya mengalahkan komunitas penguasa sebelumnya, dan itu awal dari Indianisasi, terbentuknya koloni dari India, dan patungnya itu sampai sekarang masih utuh. Saya kebetulan melihat langsung di lokasi, kemudian juga cerita masyarakat tentang bekas pura dan bekas-bekas serpihan dan potongan batu pura yang kemudian dipakai oleh masyarakat di situ untuk ngurung daerah yang cekung yang bahan untuk bodem masjid begitu. Di agama, simbol-simbol kerajaan, kultur dan sebagainya itu juga bukan karena Islam masuk ya, bukan Islamisasi ya, tapi lebih karena karena alam ya. Betul, karena alam. Betul. Dan persis itu di pinggir sungai Ciliman itu. Setelah ditelusuri, memang muaranya dia ke Teluk Lada, artinya ke lautan lepas Samudra Hindia. Dulu bisa menjadi tempat bisa masuk perahu di situ waktu itu. Iya, jelas masuk. Kalau dulu kan debit airnya masih besar, tinggi. Kemudian juga airnya juga masih lumayan. Jadi sungai itu jadi sumber air minum mereka ya. Betul. Seperti itu. Nah, itu Salakan Negara. Ada cerita nggak pada masa itu, misalnya kerajaan dari dia pernah datang atau apa, atau komunikasi diplomatis, misalnya ada hubungan diplomatik? Ya, kalau perdagangan ada hubungannya dengan mitra perdagangan. Kenapa sampai ada Teluk Lada? Kenapa sampai ada entitas politik? Karena salah satu tujuannya memang untuk mengorganisir seefektif mungkin agar salah satu misi mereka yaitu perdagangan berjalan lancar. Tapi dia nggak termasuk penjajah waktu itu? Kalau disebut sebenarnya
istilah Indianisasi itu bisa ditafsirkan macam-macam. Kalau penafsirannya ekonomi, politik, Dagang, bisa ditafsirkan gitu ya itu ya penjajah. Tapi kalau ditafsirkannya adalah itu kultural, hubungan ya, antara kerajaan, ya, kerajaan, hubungan dagang tidak ya, masuk ke dalam kategori penjajahan ya. Iya betul. Itu cuma terbatas pada hubungan dagang kayaknya. Pada hubungan dagang, betul. Menarik sekali pemirsa sahabat PH. Baik, kita lanjut ini dengan kerajaan apa lagi? Kira-kira Salak Negara pertama abad ke-2 sampai ke-4. Lalu di Banten apalagi kerajaan apa lagi? Nah setelah itu baru kemudian di tahun 930 abad ke berapa? Abad ke-10 awal itu awal mula berdirinya kerajaan Hindu Banten yang ibu kotanya di Sempu itu yang kita Hindu kenal. Banten? Ya kerajaan Banten Girang. Banten Girang ya, itu Tarumanagara, bukan? Bukan. Asal usulnya konon ini dari Jawa Tengah. Jadi kerajaan Singosari itu di dalam mengalami disintegrasi, yang lain ekspansi ke timur, sebagian bangsawannya ekspansi ke barat. Dan itu menjadi cikal bakal kerajaan Banten Girang. Disebut kerajaan sudah? Ya, disebut kerajaan karena ada bekas istana, ada bekas benteng, ada juga bekas pemukiman, dan yang lebih penting lagi ada jejak-jejak pertahanan. Jadi ada komunal di situ. Ya, dan di pinggir Sungai Cibanten yang terhubung ke muara Sungai Cibanten ke Teluk Banten, ke Laut Banten Lepas. Girang. Girang dalam bahasa mereka apa sih artinya? Sebenarnya kalau istilah girang itu berpasangan dengan hilir itu. Hulu dan hilir. Itu namanya girang. Ya, kalau kerajaan Banten ini disebut Banten Girang sebenarnya istilah belakangan. Kalau pada ketika Kesultanan Banten berdiri, Kesultanan Islam, dia disebutnya Banten Lama. Kalau Banten Lama itu sebenarnya kerajaan Hindu tadi. Iya, kerajaan Hindu. Ketika Kesultanan Islam berdiri, Banten Girang itu disebutnya Banten Lama. Gitu. Tapi karena kalau di kampung saya kan Girang senang berarti. Iya, kalau Girang senang ya bahasa ini Melayu. Girang artinya senang. Dan kerajaan Banten Hindu ini itu mulai awal abad ke-10 dan berakhir di 1526 di 1527 ketika Sunan Gunung Jati bersama Hasanuddin. Berapa tahun berarti? Itu hampir 450. Hah? 450 tahun. Kerajaan ini eksis. Akses buat Banten dia bang, sampai wilayah mana jelajahnya? Jadi kalau kata peneliti Prancis Claudio, internasionalisme Banten itu awalnya dari situ. Banten Girang hubungan itu. Perdagangan internasional itu kerajaan Banten berkembang Girang. Sejak itu. Berkembang karena dia berkembang kaya raya sehingga sempat kaya raya. Dia punya kapal-kapal dagang dari berbagai bangsa, jelas India, jelas Cina. Apa nama rajanya waktu itu? Kalau yang terakhir itu rajanya itu Raja Samiam. Raja Samiam. Dan kalau dalam silsilah raja-raja Banten Girang itu disebutnya Jaya Bupati. Jaya Bupati. Iya, dari nama itu. Iya, gelarannya Jaya Bupati. Kalau terakhir yang melakukan MOU itu dengan Raja Portugis itu Raja Samiam. Yang terakhir yang digulir. Dia tetap punya hubungan misalnya dengan kerajaan Singosari segala waktu itu. Dia justru karena kerajaan ini dipandang maju, dipandang berkuasa, akhirnya mencoba ekspansi ke wilayah Lampung dan kemudian Bengkulu. Ketika itulah entitas kerajaan Sriwijaya terganggu. Merasa terganggu kepentingannya. Sriwijaya udah ada. Akhirnya ditaklukkan oleh Sriwijaya. Jadi dia dalam 450 tahun itu mengalami pasang surut. Banten Girang ditaklukkan oleh Sriwijaya. Ya, pernah pada masa abad ke-13 awal ditaklukkan oleh Sriwijaya. Karena ketika dia mengalami kemakmuran, stabilitas politik sedemikian rupa, dia mencoba ekspansi ke arah Palembang, mulai Lampung ke arah Bengkulu. Nah, mengganggu kepentingan Palembang, Sriwijaya terganggu. Akhirnya dikirim armada perang dan akhirnya takluk dan berada di bawah protektorat kekuasaan Sriwijaya. Ketika kekuasaan Sriwijaya nyusut, dia lepas lagi dari Sriwijaya. Kemudian pada saat yang sama kerajaan Pakuan Pajajaran berkembang, dia ditaklukkan oleh kerajaan Pakuan Pajajaran.
Setelah dari Sriwijaya muncul. Setelah Sriwijaya dia muncul lagi. Setelah 150 tahun ditaklukkan oleh Pakuan Pajajaran. Karena kerajaan ini pemasok lada terbesar, kemudian juga emas dan yang lainnya tuh budak. Emas dari Banten. Iya, emas dari Jawa bagian barat. Di Banten punya potensi emas waktu itu. Termasuk Lampung. Termasuk Lampung. Iya. Oh, jadi kekuasaannya sampai ke Lampung. Iya, kata sumber Portugis 3 yang dia perdagangkan lada, kemudian emas, beras, dan yang terakhir itu budak. Berarti Portugis tahu ya. Bahwasanya Banten lewat Banten Girang punya potensi. Tahu. Makanya ketika menaklukkan Malaka di 1511, Portugis langsung setuju ketika diajak perjanjian dagang dan pertahanan oleh kerajaan Banten Girang. Lalu kenapa pada waktu katakanlah diserang Sriwijaya ada kerjasama antara Banten Girang dan Portugis? Kalau peristiwa kerjasama dan aliansi itu belakangan. Oh, belakangan. Di 1522, ketika Sriwijaya sudah hancur. Oh, muncul lagi. Iya, aliansi Portugis dengan kerajaan Banten Girang ini sebenarnya untuk menghadang mulai marak dan mulai majunya kerajaan Islam di Pantura, Jepara, Demak, dan seterusnya. Portugis mengalihkan perhatiannya ke. Ya, kerajaan Banten Girang ini khawatir dengan kekuatan pasukan Islam yang sudah seluruh Pantura dia kuasai, minus Banten Girang. Jadi Portugis gak ada tempat labuh rupanya waktu itu ya. Dan Portugis punya peralatan perang modern, punya kekuatan pasukan hebat, tetapi mereka butuh mitra dagang lada. Itu sementara Banten Girang pasukannya tidak terlalu kuat dibandingkan kerajaan Demak, gitu, kerajaan Jepara. Dia beraliansi dengan Portugis. Di situ dulu nggak ada protestanisasi, kristenisasi nggak ada. Kristenisasi itu atau katolikisasi terjadi hanya di Indonesia bagian timur. Jadi Portugis nggak membawakan dakwah atau misi agama di ya situ. Dia posisinya pragmatis saja. Dia kepentingan dagang. Ya, kepentingan dagang karena hegemoni Kesultanan Islam di Pantura itu sudah sedemikian rupa, jadi dia tidak bisa berkutik. Kekuasaan sampai di mana tuh Banten Girang, sampai ke seluruh Banten? Atau? Ya, Selat Sunda itu disebutnya adalah selat penghubung. Jadi kerajaan Banten Girang ini punya 2 kota, Lampung dengan yang sini, Banten. Dan Selat Sunda itu penghubung. Maju, makmur, Sriwijaya terganggu, akhirnya Lampung dikuasai kembali oleh Palembang, pasukan Sriwijaya merangsek sampai ke ibu kota kerajaan, akhirnya ditundukkan dan Raja-Raja Banten Girang membayar upeti ke Sriwijaya. Kita juga pernah ada sejarahnya, hubungan sejarah antara Banten Girang dan Salakan Negara. Sebenarnya itu kalau melihat garis kontinuumnya terputus ya? Di abad 5 itu tadi musnah karena bencana alam yang sedemikian. Jadi betul-betul orang Singosari yang datang ke situ ya? Ya, dari Jawa Tengah itu datang ke sini, mereka membentuk kerajaan. Potensi mereka tahu di sini adalah lahan untuk penanaman lada yang sudah berlangsung sejak kerajaan tadi. Jadi Banten punya lada itu sampai ke pelosok dunia berarti ya? Jadi konon memang pohon lada yang asalnya dari India kemudian dibudidayakan di sini jauh lebih berkualitas ditanam di Jawa bagian barat. Di Malabar sendiri lada itu tidak bisa menyamai kualitas yang lada dari sini. Jadi sebetulnya bibit anunya sih awalnya dari India. Karena itu maka akhirnya orang berbondong-bondong mencari lada dengan harga yang kompetitif, kualitas yang bagus. Itu ke sini. Jadi kita punya added value itu punya komoditas andalannya itu. Pada waktu itu ya. Pada rempah-rempah yang lain pasti ya. Betul. Terus Banten Girang sampai abad ke berapa tadi? Sampai awal abad ke-16, 1526, 1527 itu ditaklukkan oleh Sunan Gunung Jati. Juni 1526 sampai September 1527. Banten Girang itu Buddha atau Hindu tadi? Dia Hindu tetapi juga sudah bersempadan dengan Buddha. Jadi nama kerajaan Hindu yang muncul pertama di Banten gitu ya? Ya, kerajaan Hindu
kalau yang pertama tadi Salahkan Nagara. Iya. Ini fase berikutnya gitu. Tapi tidak ada hubungan itu ya, hubungan keagamaan atau hubungan apa dulu? Iya jelas kalau keagamaan memang Pulau Sari itu gunung sucinya. Makanya Pulau Sari sebagai gunung suci. Gunung Suci Kerajaan Banten Girang. Oh. Makanya arah pembangunan komplek istananya itu menghadap ke Gunung Pulau Sari. Oh. Itu. Karena itu gunung sucinya Raja-Raja Banten Girang. Apa itu yang di tempat itu ada bangunan istana atau di apa? sana di Pulau Sari itu kalau dulu disebutnya bukan Gunung Pulau Sari ya, disebutnya gunung apa ya? Gunung Lancar atau apa? Itu ada pura. Pura yang menghadap sisi barat ke pantai, di kaki Gunung Pulau Sari menghadap pantai itu ada pura tua. Dan orang menganggap pura pertama di Pulau Jawa itu di situ. Pura pertama di Pulau Jawa. Iya. Oh, luar biasa. Dan itu ada dalam laporan peneliti Belanda abad ke-19. Apa sebenarnya masih ada? Iya. Ada bentuk masih ya? Itu longsornya sedemikian rupa, tetapi jejak-jejak bahwa itu bekas bangunan tempat ibadah itu jelas di situ. Dan itulah mengapa disebutnya Mandala Wangi. Mandala Wangi itu kan kemandalaan semacam tempat orang-orang suci gitu, resi. Jadi ya sampai abad ke-9. Tadi apa? Itu start abad ke-10 sampai awal abad ke-16. Ketika masuk kerajaan Sunan Gunung Jati. Ke Siliwangi dulu ya masuk ya. Siliwangi itu Pakuan Pajajaran ya. Pakuan Pajajaran. Masuk. Jadi migrasi bangsawan Galuh mereka kemudian mendirikan kerajaan di Pakuan di abad ke 13, lalu kemudian mereka masa Maulana Yusuf di 1570 dihancurkan. Jadi nanti kita lanjut lagi apa namanya pecinta WH Podcast, bahwa ini kalau kita lihat sejarah ini mungkin satu hari satu malam Pak Profesor ya Pak Bisa Mukti ya? 1001 malam. Bisa 1001 malam ceritanya. Ini saja baru kita dapat mungkin pengetahuan buat teman-teman podcast. Ternyata kita punya kerajaan besar Salahkan Nagara dan Banten Girang, dan ini apa namanya luar biasa, sudah ada kerjasama dengan internasional. Betul. Dan betapa luar biasanya pertanian kita pada waktu itu. Cuma memang soal bencana ya, ada Krakatau yang meletus lah, gempa memang kerap terjadi di sini. Sekarang itu Pak Mukti, dan saya ingin statement Pak Mukti sebelum nanti kita kapan-kapan bisa ngobrol lagi. Jadi apa namanya kerajaan Angling Dharma yang mandi deklarasi itu sebenarnya bohong-bohong amat gitu ya? Ya sebenarnya itu kerajaan Angling Dharma yang kemarin rajanya itu Raja Kiai siapa Agus Sulaiman ya? Iya. Gak ada hubungan dengan Sultan Hasanuddin juga? Iya nggak ada. Kalau beliau bahwa masih ada hubungan genealogis ke Kesultanan Banten, artinya zuriat kesultanan, mungkin saja karena dia orang Banten begitu. Tapi kan nggak mungkin namanya jadi. Iya, tapi kalau misalnya ada Angling Dharma dalam historiografi Kesultanan Banten atau kerajaan di Banten memang tidak pernah muncul. Nama atau istilah Angling Dharma itu tidak ada dalam sejarah Banten. Ya, tidak ada. Jadi ada gitu ya. Kalau tokoh-tokoh patriotis, heroik ya tidak pernah muncul. Iya, kalau misalnya di sini kan tokoh-tokoh patriotis heroik Purbaya misalnya. Iya. Kemudian ada Mandalika, ada Mandura Raja, ada kalau di Tangerang itu Wangsakara. Jadi nama Angling Dharma itu sendiri seperti tokoh dalam film gitu. Dalam sejarah Jawa itu Angling Dharma pernah ada kerajaan betulan ya, atau cuma di film aja tuh? Nah itu juga kalau sosok fiktif. Mungkin kalau sosok dalam pengertian mirip seperti itu ada, tetapi kalau dibuat bahwa ada kerajaannya dalam kerajaan di Jawa juga tidak ada. Tidak ada. Yang ada cuma di sinetron ya. Iya, di sinetron, di film-film seperti itu. Tuh. Seperti itu. Apa nama sahabat WH dan Rakyat Banten saya cintai, sangat jelas apa yang disampaikan oleh Dr. Mukti Ali sebagai ahli sejarah. Ini kayaknya menarik nih.
nanti akan kita lanjut pada hari-hari yang lain. Dan masyarakat juga saya kira sama dengan saya, pengetahuan tentang kebantenan memang masih perlu ditingkatkan, dan jangan bosan Pak Mukti Ali untuk menyampaikan pada publik lewat podcast ini, biar masyarakat tahu bahwa kita ternyata ya patut bangga bahwa kita juga punya kerajaan yang pertama di Indonesia. Demikian teman-teman sahabat WH, kita baru saja bincang-bincang dengan Pak Dr. Mukti Ali. Terima kasih Pak Mukti. Sama-sama Pak. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.